Assalamualaikum, sahabat sekalian. Senang bertemu kembali dan pada video kali ini kita akan mencoba untuk merespon, memenuhi beberapa permintaan sahabat terkait mengenai pengelolaan keuangan. Bahkan ada yang minta, Ten, sebelum inheritance planning dulu, basicnya, dasarnya, fondasinya kita belum kuat. Oke, kita bicara mengenai hal yang basic dulu, terkait mengenai pengelolaan keuangan sebelum nantinya kita masuk dalam inheritance planning, pengelolaan keuangan. Oke, teman-teman sekalian, video kali ini dibuat di tempat yang terbuka. Jadi mohon maaf kalau nanti ada noise, ada gangguan-gangguan yang terjadi selama perekaman ini. Semoga sahabat-sahabat sekalian tetap fokus pada pembahasan kita kali ini. Oke, saya akan menggunakan beberapa alat bantu untuk menjelaskan kepada sahabat-sahabat sekalian terkait mengenai pengelolaan keuangan dasar sebelum masuk kepada inheritance planningnya. Oke, yang pertama bicara mengenai uang dulu. Nah, uang saya wakili dengan uang ini. Jangan dilihat nilainya, tapi paling nggak benda ini mewakili yang namanya uang. Ketika sahabat memiliki uang, perlu melakukan sesuatu, diantaranya adalah melakukan diversifikasi, ya, atau mengkonversi uang ini dalam bentuk lain. Segeralah membuat menu makanannya, segeralah membuat portofolio keuangannya, ya. Kenapa Ten mesti langsung diversifikasi atau mengkonversi dalam bentuk lain? Karena uang ini punya nilai yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pasti sahabat memahami apa yang saya sampaikan. Sehingga perlu dilakukan yang namanya diversifikasi atau mengkonversi aset ini menjadi, uang ini menjadi aset yang lain, gitu, oke? Atau bentuk yang lain terkait mengenai uang. Nah, biasanya teman-teman di dunia keuangan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan itu dengan cara diawali dengan sebuah kisah. Nah, kisah yang biasanya dibawakan oleh beberapa teman-teman dan juga teman-teman juga banyak yang tahu mengenai kisah ini. Memang kisah ini cukup membantu untuk membawa pemahaman betapa penting yang namanya pengelolaan keuangan, betapa penting memasukkan pos-pos tertentu dari kebutuhan uang untuk memenuhi impian-impian jangka panjangnya, jangka menengah atau jangka pendeknya, gitu ya. Kisah yang pernah saya bawakan awalnya tahun 2014 dulu sekali, ya. 2014 saya sudah bawakan kisah ini menceritakan terkait mengenai pengelolaan keuangan. Ya, dan kali ini saya akan mulai untuk menceritakan kepada sahabat-sahabat sekalian, gitu. Oke. Nah, kisah ini saya akan ceritakan dengan alat bantu supaya lebih mudah untuk memahami atau menangkap esensi dari apa yang disampaikan. Oke. Sahabat, saya mulai dari kisah mimpi Raja Mesir kuno. Ya. Jadi ada Raja Mesir yang bermimpi, yang mimpinya berulang-ulang, di mana mimpinya adalah mimpi ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, kemudian ada 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, di mana yang kurus ini memakan yang gemuk. Kemudian ada 7 bulir gandum yang ranum, ada 7 bulir gandum yang kering, gitu. Oke. Nah, kisah ini saya coba untuk bawakan lagi. Karena dari video sebelumnya saya coba menyinggung, kemudian beberapa sahabat, kisah tuh bagus tuh, Ten, bisa lebih lengkap lagi nggak ceritain? Nah, saya mencoba untuk lebih agak lengkap sedikit, ya, lengkap banget sih pastinya enggak. Oke. Raja ini kemudian menyampaikan mimpinya kepada para abdi kerajaan, ya, kepada para ahli takwil mimpinya di kerajaan. Tapi ketika disampaikan tidak ada yang bisa menerjemahkan atau mengtawilkan apa arti mimpi dari si raja ini. Tapi ada satu pegawai kerajaan, abdi dari kerajaan yang mengatakan bahwa di penjaranya raja di kerajaan ini ada orang yang sangat ahli dalam takwil mimpi. Maka dia dipanggil dan beliau itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf coba ditanya mengenai arti dari mimpi raja tersebut. Oke. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mencoba menjelaskan dari apa yang menjadi arti atau mentakwilkan mimpi dari sang raja. Nah, dari mimpi sang raja, Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan bahwa bersiaplah untuk negeri Mesir yang akan menghadapi kemarau yang panjang 7 tahun yang akan datang. Di mana tidak ada air, tidak ada hujan,
sawah kering, perkebunan kering ya, dan segala macam tidak ada gitu ya. Kemudian di masa-masa sulit itu akan terjadi 7 tahun lagi. Tapi tenang, Raja. Di mana Raja saat ini punya waktu 7 tahun. 7 tahun sebelumnya ada 7 tahun di mana masa-masa panen yang baik. Sehingga bagusnya adalah kita menanam, kita menyimpan apa hasil tanaman, kita memasukkan dalam lumbung-lumbung hasil pertanian, perkebunan, dan segala macam. Kemudian yang akan digunakan nantinya untuk 7 tahun yang akan datang. Selama 7 tahun itu ya, dari tahun ke-7 sampai 7 tahun ke depan, yaitu sampai tahun ke-14-nya, itu akan terjadi kekeringan yang luar biasa. Kemudian setelah masa keringan itu akan ada masa-masa yang subur kembali. Dikisahkan masa-masa memeras anggur dan segala macam gitu ya. Sehingga pada masa-masa itu bersiaplah untuk menanam kembali. Apa yang ditanam? Bibit-bibit yang sebelumnya sudah ditanam. Jadi itu takwil dari mimpi sang raja yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ya, terkait mengenai mimpi. Kemudian ini penjelasannya. Dari sini kita bisa dapat pemahaman atau kita bisa dapat pelajaran. Ada ubroh dari kisah ini, sahabat-sahabat sekalian. Di mana harusnya ketika masa-masa panen raya, ketika masa-masa kemakmuran itu, ketika masa-masa uang cukup banyak, ketika masa-masa yang tercukupi itu, apa yang kita miliki tidak dihabiskan semua. Sebagian ada yang disimpan dalam lumbung-lumbung yang kita miliki, dalam tabungan-tabungan yang kita miliki, dalam investasi-investasi yang akan kita miliki. Ada sebagian yang dikonsumsi, ada sebagian yang disimpan, ada yang terbagi atas masa awetnya, ada yang disimpan dalam bentuk benih-benihnya, ada yang disimpan untuk konsumsi jangka panjangnya. Mana jenis pangan yang bisa awet sekian lama, mana yang jangkanya pendek, mana yang jangkanya menengah sampai jangkanya panjang, mana yang cepat busuk, mana yang paling awet dan segala macam gitu ya, mesti dipilah-pilah. Jadi itulah pengolahan keuangan sebetulnya. Ada yang bentuk tabungan, ada yang bentuk deposito, ada yang bentuknya reksadana, ada yang bentuknya adalah obligasi, ada yang bentuknya adalah saham, ada yang bentuknya properti, ada yang membeli sawah menghasilkan, ada yang membeli kebun sawit menghasilkan, ada yang membeli kebun buah, ada yang membeli properti yang disewakan, dan lain sebagainya. Itu bentuk portfolio keuangan. Harusnya seperti itu. Di mana untuk jangka pendek bisa ambil uang dari tabungan. Jangka-jangka yang menengah bisa ambil uang dari hasil investasi, surat berharga. Jangka-jangka menengah yang 2 tahun, 3 tahun, atau lebih daripada itu, lebih dari 3 tahun, bisa ambil dari yang obligasinya. Karena jangka obligasi ada yang jangka waktunya 3 tahun. Obligasi milik negara itu 3 tahun gitu ya. Ada yang lebih, ada yang di bawah itu memang. Nah, jangka-jangka itulah kita membuat pos-pos keuangan. Menitipkan uang pada lembaga-lembaga keuangan, menitipkan uang pada produk-produk keuangan yang dianggap baik, dengan hasil yang baik juga. Kemudian juga bisa bermanfaat di kemudian hari sesuai dengan jangka waktunya masing-masing. Untuk yang pasar modal jangka waktunya lebih panjang, di atas 5 tahun bahkan di atas 10 tahun. Nah, itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Itu pelajaran yang sangat baik sahabat terkait mengenai portfolio keuangan. Dan jangan cuma satu instrumen keuangan. Oh, saya senangnya adalah tabungan, saya nabung sebanyak-banyaknya, 70% kekayaan saya adalah tabungan. Nggak begitu. Anda tidak membuat pos-pos yang baik. Anda tidak membuat yang namanya portfolio keuangan yang baik. Perlu yang namanya diversifikasi sesuai dengan porsinya, kebutuhannya. Ada yang jangka panjang, menengah, ada yang jangka pendek. Ada yang cepat busuk buah-buahannya, ada pangannya. Ada yang bisa awet jangka waktu yang lebih panjang. Ada gandum, ada padi, ada beras. Padi kalau misalnya belum menjadi beras, masih menjadi gabah, mungkin lebih awet, sehingga bisa disimpan dalam jangka lebih lama. Ketika sudah jadi beras, mungkin jangka waktunya agak lebih pendek sedikit gitu ya, tapi disimpan di tempat yang baik, di lumbung yang terawat, terjaga kelembapan dan lain sebagainya gitu ya, terhindar dari hama-hama yang bisa merusak apa yang sudah disimpan ini. Itulah bentuk portfolio keuangan, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian.
Kita punya tabungan, deposito, obligasi, saham, propertinya bisa macam-macam, dan tak lupa menyempurnakan. Tak lupa untuk melindungi ini semua dengan yang namanya proteksi. Seperti 4 sehat, 5 sempurna. Nah, yang kelimanya ini proteksi. Apa itu proteksinya? Proteksi melindungi atas resiko-resiko yang mungkin terjadi. Itulah portfolio keuangan. Anda lengkapi dengan baik, jangan lupa cukupkan dengan yang namanya proteksi. 4 sehat, 5 sempurnanya. 4 sehat, 5 sempurnanya. Oke. Nah, kemudian terkait mengenai pengelolaan keuangan, Den. Kita akan bicara mengenai pengelolaan keuangannya. Nah, bicara mengenai pengelolaan keuangan, Anda mesti tahu dulu kondisi keuangan Anda saat ini. Kondisi financial, sehat, atau tidaknya, dan lain sebagainya harus menggunakan yang namanya laporan keuangan. Kemudian kita analisis laporan keuangannya. Di ibarat tubuh, kita harus tahu kondisinya seperti apa tubuh. Gula darahnya, tensinya, kolesterolnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk tahu itu mesti cek lab. Untuk tahu itu kita mesti ngecek juga keuangan seperti apa. Setelah kita cek, kemudian kita analisis. Setelah kita cek, dapat gambarannya, ini hasil labnya, kemudian dibawa ke dokter ahli, dokter spesialisnya, untuk bisa diterjemahkan. Ini bagaimana kondisi kesehatan dari tubuhnya. Sama seperti keuangan juga, ada laporan keuangannya, sahabat. Ya. Laporan keuangan ini bicara mengenai apa-apa saja sebagai data atau fakta terkait mengenai kondisi keuangannya. Di laporan keuangan ada 2 bagian, ya. Yang pertama adalah arus kas atau cash flow, yang kedua adalah neraca atau balance sheet. Neraca kemarin video sebelumnya kita sudah membahas mengenai neraca. Yang kita bahas sekarang adalah bicara mengenai arus kasnya, cash flow-nya. Cash flow-nya ada pendapatan. Arus kas ada pendapatan. Pendapatan itu adalah income yang kita miliki. Income itu setidaknya ada 2. Ada income yang tetap, ada yang tidak tetap. Mungkin dia pegawai, ada gaji. Tapi dia punya sampingan pekerjaan lain, atau dia sebagai profesional juga selain jadi pegawai, tapi dia tetap, masuk sebagai tidak tetap. Oh, dia punya bisnis, bisnisnya tetap nggak pendapatannya. Oh, bisnisnya kadang-kadang tidak tetap pendapatannya, bisa masuk sebagai yang tidak tetap. Tapi dari itu semua harus ada rata-ratanya dari pendapatan yang dia miliki. Ya, setahun kira-kira omset saya sekian, profit saya sekian. Nah, setahun sekiannya itu dimasuk sebagai pendapatan. Kemudian ada pengeluaran. Pengeluaran masuk dalam bagian arus kasnya. Pengeluaran apa saja? Pertama, jangan lupa beramal untuk pengeluaran. Berikutnya adalah menyelesaikan hutang-hutang yang ada. Mulai dengan cicilan-cicilan hutang. Ya, kalau bisa dilunasi. Kalau belum bisa dilunasi, ya dibayar cicilannya. Supaya dalam jangka waktu tertentu akan lunas dari hutang-hutang yang dimiliki. Kemudian ada tabungan, ada proteksi, ada investasi, dan baru bicara mengenai biaya hidup. Itu mengenai arus kasnya. Ya. Kemudian neraca. Neraca bicara mengenai aset dan liability yang kemarin kita bahas. Nah, saya mau kita bahas mengenai liability-nya. Ingat, hati-hati dengan liability atau yang disebut sebagai hutang pada bagian neraca atau balance sheet. Ya. Liability atau hutang ini nanti mesti Anda lihat. Ada 2 jenis hutang. Ada hutang yang terproteksi dan ada hutang yang tak terproteksi. Nah, perlu hati-hati dengan hutang-hutang yang tak terproteksi. Hutang-hutang yang nggak ada proteksinya. Kalau misalnya pemilik hutangnya, si debiturnya tutup usia atau meninggal dunia, hutangnya akan jatuh kepada ahli waris untuk segera dilunasi karena sifatnya menjadi jatuh tempo. Nah, hati-hati dengan hutang-hutang tak terproteksi ini. Maka perlu ada proteksi atas hutang-hutang yang tak terproteksi. Macam-macam hutang-hutang tak terproteksi itu, ya. Hutang dengan teman, hutang dengan kolega, ya, dan lain-lain, untuk bisnis, untuk usaha, untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan lain-lain. Hati-hati dengan hutang tak terproteksi. Kalau ada hutang tak terproteksi, maka segera berikan proteksi atas hutang ini. Kemudian saya balik kepada aset, ya. Aset-aset ini pun juga tak lepas dari yang namanya proteksi. Butuh perlindungan, butuh proteksi dari aset itu, ya. Karena aset-aset ini ada yang bisa menimbulkan kewajiban, bisa menimbulkan
bea, pajak, dan lain sebagainya. Ini mesti dilindungi. Kalau ada aset-aset yang seperti itu, atau aset-aset yang butuh proses untuk biaya yang dikeluarkan melewati prosesnya, melengkapi dokumen dan lain sebagainya. Nah, ini juga aset-aset perlu dilindungi. Punya properti nggak ada proteksinya tuh akan jadi problem. Pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan. Ketika punya rumah, kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya, kemudian ada biaya-biaya administrasi, biaya-biaya perpajakan untuk balik namanya. Nah, ini aset-aset yang perlu juga diproteksi atas biaya-biaya yang muncul di kemudian hari. Pendapatan, apalagi penting ini, jauh lebih penting. Kalau misalnya pendapatannya aktif, yang pencari nafkahnya bekerja, ada uang, ada gaji. Kalau dia nggak ada gaji, uang nggak ada, hilang, maka perlu ada proteksi terhadap pendapatan atau yang disebut sebagai proteksi atas nilai ekonominya. Pengeluaran, bisa jadi proteksinya berdasarkan pengeluarannya, juga bisa. Wah, ini pengeluaran harus dipenuhi karena nggak ada proteksinya. Ketika tutup usia, nggak ada pendapatan, pengeluaran nggak ada yang bisa memenuhi itu. Maka perlu ada proteksinya. Tinggal Anda pilih. Anda mau pilih dari pendapatan atau dari pengeluaran. Atau dua-duanya. Itu juga bagus ketika Anda bikin proteksi pada pengeluaran-pengeluaran tertentu, membuat proteksi atas pendapatan tertentu itu juga bagus ya, untuk memberikan perlindungan. Sehingga if something happen, terjadi sesuatu, ada bagian pendapatan hilang, pengeluaran tidak bisa terpenuhi, kewajiban-kewajiban jatuh tempo, ada aset yang diwariskan, kemudian ada pajak yang mesti dibayarkan, ada biaya-biaya yang mesti dikeluarkan. Kalau proteksinya nggak ada, ini yang menanggung semua adalah ahli warisnya, pasangan, anak-anak. Tapi ketika proteksi yang di sini ada, maka ini adalah berita baik buat mereka. Ketika terjadi sesuatu dengan orang yang mereka cintai, maka ini semua sudah ada perlindungannya. Itu terkait mengenai pengelolaan keuangan, sahabat. Ini contoh sketsa laporan keuangan. Ini laporan keuangan yang nggak lengkap. Ini laporan keuangan yang sederhana saja supaya cepat untuk menangkapnya. Tapi dari itu semua jangan lupa bahwa kita perlu bekal. Kita itu siapa? Kita itu adalah sebagai pencari nafkahnya. Kita itu sebagai yang tokoh utamanya, butuh punya bekal untuk kehidupan yang akan datang. Nah, ini laporan keuangan yang sketsa agak lebih lengkap sedikit lah, paling tidak. Harus kas, neraca, bekal akhirat. Jangan lupa bekal ini perlu dimiliki. Dengan adanya pengeluaran bagian amal yang sudah Anda penuhi, maka bagian amal, zakat, infak, sedekah, perpuluhan, persembahan, derma, dan lain sebagainya sudah terpenuhi dengan baik gitu ya. Ini sebagai bekal akhirat nantinya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, Anda punya ilmu ini, Anda mengetahui ilmu ini, Anda bagi kepada orang lain sebagai ilmu yang bermanfaat. Itu akan menjadi bekal yang baik juga buat Anda. Kemudian doa anak yang soleh, ya ini pelajaran yang baik, mendidik anak dan segala macam, yang nantinya akan mendoakan orang tuanya adalah anak-anaknya. Ini adalah laporan keuangan, sahabat-sahabat sekalian ya. Ini laporan keuangan sampai pada bekal akhiratnya. Yang sebelumnya adalah laporan keuangan yang sampai dengan neraca, ya, di mana ada arus kas dan juga ada neraca, ada cash flow, ada juga yang namanya balance sheet. Oke, sahabat. Sekian penjelasan saya terkait mengenai pengolahan keuangan dan laporan keuangan dan kisah sebagai pendukung penjelasannya. Sukses buat Anda. Wassalamualaikum.